Oke, baik. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena berkatnya kita masih bisa melaksanakan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Untuk diskusi kita pada pagi hari ini kita ambil dengan judul gaya-gaya kepemimpinan. 아줌마, 근데 이거 제가 Oke, sebelumnya kita memperkenalkan diri satu persatu. Dari saya sendiri, nama saya Willy Ferdinand Nebaho, NIM 6191210015. Dilanjutkan oleh Rahmat. Saya Rahmat Jawaldi Padang, NIM 6191210012. Nama saya Ervinem, NIM 6191210016. Nama saya Mikael Raples Sitanggang, NIM 6193210027. Nama saya Bobi Haikal Tarigan, NIM 6193210022. Oke, baik. Kita mulai ke pembahasan yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Apa itu gaya-gaya kepemimpinan dan terbagi berapa? Oke, pada saat ini dalam dunia olahraga dapat kita amati bahwa meski banyak gaya kepemimpinan yang berbeda, banyak pelatih yang ternyata sukses dalam kepemimpinan dengan gaya-gayanya masing-masing. Nah, ada juga pelatih yang gaya-gayanya seolah-olah dingin dan tidak peduli terhadap para atletnya. Ada juga yang hangat dan penuh perhatian, dan ada pula yang keras, yang lembek, dan sebagainya. Memang setiap coach harus memiliki gaya-gaya kepemimpinan untuk melatih supaya nantinya dia sukses membawakan atlet-atlet tersebut untuk meraih cita-citanya menjadi seorang atlet profesional. Untuk itu, kita akan membahas gaya kepemimpinan nomor 1. Kepada Rahmat, saya persilakan untuk membacakannya dan menyalakan mic-nya. Ya, saya Rahmat Jawaldi Padang akan menjelaskan tentang gaya kepelatihan yang pertama, yaitu pelatih yang otoriter atau dominating coach. Ini adalah tipe pelatih yang paling umum, utamanya pada olahraga beregu, seperti bola basket. Karakteristik yang menonjol adalah disiplin dan agresif. Pelatih ini akan selalu terjebak dalam situasi do or die atau memaksakan kehendak. Akan tetapi dapat menumbuhkan perhatian atlet dalam berlatih. Tipe ini biasanya terorganisasi dan terencana dengan baik, menuntut perhatian penuh dari atlet dan diwarnai adanya hukuman-hukuman dalam menegakkan disiplin yang diterapkan. Keuntungan dalam tipe otoriter yaitu suasana yang disiplin sangat mendukung pencapaian prestasi dan menimbulkan dedikasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kerugian jika pelatih menerapkan pelatih otoriter ini adalah sensitif dan rentan konflik, apalagi jika terjadi kekalahan beruntun. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah gaya kepemimpinan nomor 1. Gaya kepemimpinan nomor 2 yang dibacakan oleh Saudara Nanda Rianapinem. Kepada Saudara Nanda Rianapinem, saya persilakan. Baik, terima kasih. 2. Pelatih yang demokratis atau personable coach. Ini adalah tipe pelatih yang nice, yang disenangi seluruh anggota tim dikarenakan fleksibel dan kreatif dalam pendekatan kepada atlet dan penuh perhatian dengan menganggap atlet sebagai individu yang berbeda dalam perlakuannya. Keuntungan iklim saling menghormat dan hubungan yang berkualitas yang kadang memunculkan di luar dugaan. Setiap orang yang termasuk dalam tim sangat menikmati peran dalam sumbangan terhadap tim. Kerugian fleksibilitas dan keterburukan pelatih
disalahgunakan oleh atlet yang bandel, sehingga hal ini akan nampak berubah menjadi kelemahan. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Itulah gaya kepelatihan nomor 2. Sekarang gaya kepelatihan nomor 3, saya berikan kesempatan kepada saudara Mikael. Kepada saudara Mikael, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya untuk membacakan materi dari hasil diskusi kita ini. Yang ketiga itu ada namanya pelatih yang santai atau bisa disebut dengan casual coach. Pelatihan yang santai ini adalah tipe pelatih yang easy going, nyantai pasti dan mengurangi keterlibatan dalam tim. Hal ini akan tercermin dengan tidak adanya komitmen tim. Pelatih ini terbiasa mempersiapkan diri dan segala sesuatu tidak terencana, sehingga ia hanya dapat berperan sebagai konsultan keuntungan. Atlet mengembangkan kemandiriannya daripada menunggu dan menguntungkan pelatih. Suasana yang santai menghindari dari suasana yang penuh tekanan. Kerugian. Persiapan tim biasanya tidak mencukupi dalam menghadapi event dikarenakan tidak adanya rencana yang matang. Hal yang paling menonjol adalah tingkat kemampuan fisik yang sangat rendah. Efek dari sikap santai ini akan menimbulkan hilangnya kewibawaan seseorang pelatih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Mikael. Itulah tadi gaya kepemimpinan nomor 3, yaitu pelatih yang santai. Gaya pelatih yang terakhir yaitu dibacakan oleh saudara Bobby Haikal Tarigan. Kepada saudara Bobby, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Willy. Baik, di sini saya akan pelatih yang motivator ya. Ini agak berbeda dari yang lainnya atau driven coach. Jadi pelatih yang motivator ini adalah tipe pelatih yang bekerja keras, disiplin, penuh semangat dan agresif dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan pelatih tipe ini hampir sama dengan pelatih otoriter. Hanya saja perbedaannya terletak pada tidak adanya pemberian hukuman kepada atlet jika melakukan kesalahan. Keuntungan, tipe pelatih ini sangat efektif dalam memberikan motivasi kepada atletnya dan mempunyai informasi serta pengetahuan yang baik tentang cabang olahraga yang dibinanya. Kerugian pelatih motivator inilah selalu mendramatisirkan hal-hal yang kecil menjadi besar, selalu berteriak ketika pertandingan berlangsung dan terkadang membantah wasit yang merugikan atletnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah membacakan diskusi kita untuk hari ini tentang gaya-gaya kepelatihan. Oke, baik. Di sini kita mengambil kesimpulan ya. Untuk kesimpulan diskusi kita ini, ya gaya-gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya otoriter, yaitu yang sifatnya pemerintah begitu tadi ya sudah dibacakan oleh saudara teman kita, dan kurang manusiawi atau kurang layak begitu. Serta yang kedua, gaya demokrasi, yaitu yang ini mungkin tadi secara yang kita diskusikan tadi, ini lebih disukai oleh atlet begitu ya, karena lebih akrab dengan atlet, pelatihnya lebih akrab dengan atlet, terus pelatihnya memberikan kesempatan yang luas kepada atlet. Lebih enak lah itu, lebih memanusiawi daripada yang otoriter. Dan gaya pelatih yang ketiga tadi yang bacakan oleh teman kita yaitu gaya kepelatihan yang santai begitu ya. Kita tahu lah tadi yang santai kayak mana lah ya kan. Berarti kurangnya perencanaan. Terus dia lebih masuk ke konsultan gitu. Dan karena kesantaian dari gaya kepelatihan ini, maka atletnya harus dituntut untuk mandiri begitu. Serta yang terakhir yaitu gaya kepelatihan yang motivator. Gaya kepelatihan motivator ini seperti yang bacakan yang kita diskusikan, ini hampir sama dengan otoriter, yaitu bekerja keras, penuh semangat, dan agresif. Namun ada bedanya karena pada gaya ini tidak ada memberikan hukuman. Oke, baik. Untuk kesimpulan kita pada diskusi kali ini, yaitu jadi berbeda karakteristik sang pelatih, berbeda pula bibit bobot atlet dan cara melatih atlet tersebut. Dan dari tipe-tipe pelatih yang di atas tadi, yang paling baik menurut penulis menurut kita ya, untuk
untuk melatih atlet untuk 18 tahun ke bawah adalah pelatih yang bersifat demokratis. Seperti tadi yang kita sampaikan, yang kita diskusikan, karena pelatih lebih akrab kepada atletnya. Namun memang kalau udah umur 18 tahun ke atas, gaya kepelatihan yang diterapkan sudah bisa masuk ke tipe otoriter dan yang bersifat motivator. Serta mungkin sudah lebih apa lagi ya, karena otoriter dan gaya kepemimpinan motivator itu hampir sama, makanya disamakan ke umur 18 tahun ke atas. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah mau mengikuti diskusi kelompok kita untuk pelaksanaan proyek teori dan metode latihan begitu ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.